saya Nora Susilowati. Saya dosen di Prodi Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Advent Indonesia yang letaknya di sekitar daerah wisata yang ada di Lembang. Saya mengikuti Serdos tahun 2021 ini. Saya akan memaparkan pengajaran yang telah saya lakukan. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan adalah praktek pengalaman lapangan. Deskripsi dari mata kuliah ini yaitu melalui PPL ini merupakan sebagai media agar mahasiswa mendapat pengalaman profesi yang diaplikasikan dalam bentuk praktek mengajar dan kegiatan edukasi lainnya di lembaga sekolah. Selain itu, dalam PPL ini, mahasiswa dihadapkan pada kondisi nyata, tidak hanya kegiatan mengajar yang harus ditempuh oleh mahasiswa, tetapi juga menyangkut kemampuan berpartisipasi dan sosialisasi dengan tenaga kependidikan yang ada di sekolah. Topik dari mata kuliah PPL ini yaitu membahas tentang pengertian ruang lingkup PPL, pelaksanaan PPL, penilaian PPL, mekanisme penyelenggaraan PPL, juga format-format yang diperlukan dalam PPL. Selain itu, mereka juga belajar mempersiapkan atau mendesain silabus RPPLKS yang akan digunakan untuk di micro teaching atau pembelajaran di kelas PPL, atau juga mereka harus menyiapkan silabus RPPLKS untuk di pembelajaran di sekolah PPL. Kemudian mereka juga harus mempelajari apa saja yang akan disupervisi dan juga mereka harus mempresentasikan juga melaporkan PPL sesuai dengan format yang diberikan oleh dosen. Capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami tentang PPL, ruang lingkup PPL, pelaksanaan PPL, penilaian PPL, mekanisme PPL, penyelenggaraan dan format-format yang diperlukan dalam PPL. Kemudian mahasiswa juga mampu merencanakan membuat RPP dan LKS yang akan dipresentasikan di kelas micro teaching. Kemudian mahasiswa mampu melaksanakan pengajaran di sekolah atau kita sebut sebagai macro teaching dan belajar tentang administrasi guru yang ada di sekolah. Mahasiswa siap disupervisi saat mengajar di kelas PPL tentunya. Kemudian mahasiswa mampu mempresentasikan dan melaporkan kegiatan PPL di kelas PPL nanti yang akan dilakukan di akhir pembelajaran PPL ini. Pendekatan metode media pembelajaran yang saya gunakan, di awal perkuliahan saya memberikan pembekalan sehingga metode yang digunakan adalah expository. Pertemuan berikutnya yaitu micro teaching. Anak-anak di sini mengajar di dalam kelas sehingga model yang metode pembelajaran yang digunakan ada yang role playing, juga ada juga yang berupa demonstrasi dan pastinya ada tanya jawab yang dilakukan. Media pembelajaran yang digunakan menggunakan laptop, kemudian aplikasi Zoom, di mana di sini baik pembekalan, micro teaching, kita menggunakan Zoom, sementara untuk macro teaching atau pembelajaran yang dilakukan di sekolah PPL, ada yang pembelajaran tatap muka, ada yang menggunakan online learning, dan ada juga yang hybrid learning. Kemudian saya juga menggunakan WA Group, di mana dalam WA ini saya bisa men-share ataupun juga bisa berdiskusi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan PPL. Juga ada Moodle, di mana Moodle ini mungkin ini sama seperti Google Classroom, di mana kita men-share untuk materi atau tugas atau apapun menggunakan Moodle ini sehingga siswa bisa mengaksesnya. Lalu ada modul dosen dan juga modul mahasiswa. Di sini mahasiswa bisa melihat absensi atau kehadiran mereka, juga nilai mereka melalui modul ini. Bahkan di dalam modul ini juga ada evaluasi yang diberikan terhadap dosen.
juga absensi dosen. Jadi ini diberikan, sistem aplikasi ini diberikan oleh kampus untuk diakses oleh dosen ataupun oleh mahasiswa. Lalu saya juga memberikan modul PPL, di mana modul ini berbentuk soft copy yang mereka bisa akses, dan ini sebelumnya pernah saya share sebelum pembelajaran ini. Lalu juga ada PPT. Nah, penilaian yang saya lakukan ini dibuat sesuai dengan kesepakatan di awal pertemuan perkuliahan, dan mereka setuju untuk ini, sehingga untuk mendapatkan nilai yang maksimum maka mereka pun harus belajar dengan mempersiapkan dengan maksimum. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran, yaitu berupa pembekalan yang saya berikan kepada mahasiswa, juga micro teaching yang dilakukan oleh mahasiswa, dan video laporan dari mahasiswa selama mereka melakukan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Oke, PPL itu kan udah baca ya, jadi media atau alat ya, supaya mahasiswa ini bisa menerapkan dasar-dasar profesinya. Kalau kamu jurusannya pendidikan matematika, ya PPL ini supaya kamu bisa menerapkan sebagai guru matematika. Kalau kamu seorang IT, maksudnya mahasiswa IT, ya PPL di IT itu ya supaya menerapkan bagaimana dia menjadi seorang IT. Ya, kalau di ekonomi namanya magang. Ya, mereka magang 3 bulan biasanya waktu summer itu ya magang ya di perusahaan, biasanya kerja di perusahaan, itulah PPL bagi mereka. Kalau bagi kita mengajar di sekolah. Oke, begitu ya, jadi kamu akan mengajar di sekolah. Oke, PPL merupakan suatu wadah mahasiswa mendapat pengalaman, sudah pasti ya, nanti kamu akan dapat pengalaman dalam menerapkan bagaimana cara mengajar, mendidik ya, dan banyak sekali hal-hal yang kamu akan dapatkan pastinya nantinya ya. Nah, dalam PPL sudah pasti hal-hal nyata ya, nggak lagi kayak di kelas seperti ini ya. Kamu udah ketemu nanti sama siswa-siswa yang lucu-lucu ya, ada yang lucu-lucu, ada yang males-males, ada yang rajin ya, ada yang suka menjawab. Nah, itu nanti kamu akan terjun dan langsung setiap hari ya, kamu setiap hari akan melihat bagaimana sikap-sikap anak-anak itu ya, juga kemampuan mereka ya, partisipasi mereka, sosial mereka yang ada di sekolah. Namun sayangnya karena kita online ya, maksudnya nanti ngajarnya ini agak kurang kelihatan sosial ini ya. Kita nggak tahu bagaimana anak itu berkelompok ya, atau bersosial ya, atau bekerja sama dengan temannya ya ketika dalam bentuk online ini ya. Mungkin nggak kelihatan, tapi bisa juga kerjasama itu dilakukan di waktu yang bukan di waktu pelajaran mungkin ya, karena keterbatasan tempat yang berbeda. Itulah PPL ya, sedikit mengenai PPL ya. Kita datang pada ada pertanyaan tentang PPL itu sendiri apa? Masih bingung PPL itu apa? Tidak? Oke. Kita lanjut ke tujuan ya. Sudah pasti ya, PPL ini namanya praktek pengalaman lapangan ya, sudah pasti ada tujuannya, yaitu melatih supaya mahasiswa itu bisa menguasai lapangan ya, atau mempraktekkan profesinya di lapangan. Oke, jadi tujuannya yang pertama adalah sudah pasti kalian akan bisa menguasai berbagai keterampilan mengajar. Ya, mulai dari membuat strategi mengajar seperti yang saya sering ajarkan ke kalian ya. Apa itu metode-metode ya kan? Apa itu teknik mengajar, taktik mengajar, pendekatan. Masih ingat nggak? Nah, itu dipakai semua di sini. Wah, tapi memang benar-benar yang offline ini kepake sekali tuh, yang metode, model, pendekatan, strategi mengajar itu semuanya kepake. Nah, kalau di kalian bisa kalian buat asalkan jamnya cukup,
Kan selama ini kan bermasalah model-model itu dipraktekkan karena waktunya kurang ya, apalagi di online ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau pembelajarannya berkelompok, nah ini agak sulit, tapi boleh. Siapa tahu kamu ada yang mau sekalian penelitian. Karena program 3,5 menguasai berbagai keterampilan mengajar ya, seperti yang saya bilang ya, mau taktik mengajar, strategi, teknik. Nanti saya akan lihat ya bagaimana Rania mengajar, apakah biasa-biasa saja atau dia punya inovasi, dia punya kreativitas. Makanya coba browsing di YouTube ya, pasti mereka sudah ada pembelajaran yang inovasi. Saya rindu Aldo, terapin ya Dok ya, nanti pas PPL boleh dong dirancang. Oke, sip. Teknologi gimana Mem? Kalau pakai teknologi boleh. Gimana sih Mem biasanya anak-anak itu tertarik Mem mengajar? Ada yang anak suka game, bikin game. Ya, ada anak yang suka menemukan, bikin pembelajaran yang discovery, yang menemukan. Ya, kalian di sini akan belajar banyak dalam PPL ini ya. Jadi kalau bisa variasilah, jangan hanya model pembelajaran langsung saja. Kenapa Mem? Ya supaya kan nanti guru pamong masuk tuh, ngeliatin kamu ngajar. Rania nanti ada guru pamong yang ngeliatin kamu ngajaran. Mahasiswa UNAI ini mah ngajarnya biasa-biasa nih. Ya walaupun pandemi online harusnya bisa lah yang kreatif dikit. PPL. Nah, sekarang pelaksanaan PPL ini yang penting nih. Jadi dalam melaksanakan PPL ini kita ada 2 tahap. Tahap pertama adalah micro teaching. Nah, yang kedua tahap macro teaching. Mikro itu di dalam kelas. Jadi saya akan minta kamu untuk mengajar di kelas dulu. Siapa yang lulus, saya anggap lulus. Kalian boleh terjun di lapangan. Loh Mem, berarti ada Mem yang nggak terjun di lapangan kalau nggak lulus-lulus? Ada. Yang masalah adalah waktunya jadi molor. Ya, yang harusnya misalnya September minggu ke-1 sudah ngajar, karena kamu nggak lulus-lulus, jadinya apa? Oktober. Nah itu yang jadi masalah. Nah jadi saya harap dipersiapkan supaya ketika saya anggap kamu sudah layak mengajar di micro teaching ini, ya, maka kamu langsung ajar nanti adalah pokoknya saya kasih lihat nanti slide-nya ya, di mana tanggal-tanggal jadwal-jadwalnya ya secara lengkap. Bisa dipahami ya? Jadi ada 2 tahap ya. Kita akan micro teaching dulu di dalam kelas, setelah itu kita akan mengajar di sekolah. Tapi sebelum mengajar, kalian juga nggak langsung saya suruh ngajar di sekolah. Liatin dulu tuh guru kamu ngajar, supaya kamu bisa beradaptasi dulu. Nggak langsung kamu langsung ngajar, nggak, adaptasi dulu. Tapi itu hanya 1 minggu. Nah ya, jadi jangan sia-siakan waktu. Oke, itu tadi adalah pelaksanaan PPL. Jadi ada 2 ya, mikro dan makro. Nggak ada ya udahlah, nggak apa-apa lah. Jadi kalau misalkan hari ini cuman Aldo, ya udahlah, mau gimana lagi ya, Aldo aja berarti ya. Untuk seterusnya kalian persiapkan. Saya baru terima punya Rania untuk 3 pertemuan ya, tapi saya belum baca. Nanti saya coba baca dulu ya. Kalau misalkan saya bilang oke, jalan. Tapi Rania, yang kamu kirim ini sesudah diskusi dengan guru kamu? Iya Mem, materinya. Oh, apa materinya kamu mau ngajar? Aljabar Mem, untuk aljabar. Kata gurunya untuk Oktober aljabar atau? Iya, untuk Oktober aljabar betul. Sekarang apa sekarang? Masih sampai di mana guru ngajar? Mereka mau UTS Mem, himpunan. Oh, oke. Berarti habis UTS kamu masuk ya? Iya. Oke, sip. Boleh. Setelah saya ACC oke, saya akan proses. Ya, saya akan share ke kalian ya surat izin penelitian. Kamu isi sendiri. Nanti saya baca, saya kasih Mem Louis supaya tanda tangan, baru kasih kalian. Baru Mem Louis kasih kalian. Oke? Oke, kita akan mulai ya. Kita berdoa dulu ya. Ini sudah masuk Tias. Saya minta yang berdoa, karena Aldo di sini yang mau ngajar. Aldo yang berdoa ya, Dok ya. Baik, Mem. Mari kita masuk dalam doa.
Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Pada saat ini kami akan memulai kelas PPL. Kiranya Engkau berkati kami sepanjang kelas ini, terutama hamba yang akan melakukan micro teaching. Kiranya Engkau berkati agar boleh membawakan dan menyampaikan pembelajaran dengan baik Bapa. Ini adalah kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini dalam nama syukur. Amin. Amin. Oke, waktu dan tempatnya di Zoom diberikan pada Aldo. Silakan, Dok. Baik, selamat siang semuanya. Selamat siang. Siang, Sir. Waduh, keren ya. Walaupun sedikit tapi tetap rame ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembahasan hari ini, saya mau tanya dulu nih. Untuk materi pembahasan pertemuan sebelumnya, ada yang masih ingat nggak kita bahas apa tuh? Ayo, apa ada yang ingat? Kalau nggak salah konsep nilai mutlak, Sir. Konsep nilai mutlak. Mutlak. Bagus ya Febri, memperhatikan. Mungkin temannya lain nanti kesempatan untuk berbicara. Nah, jadi tunggu ya, saya izin dulu untuk share screen. Oke, apa sudah terlihat? Sudah, Sir. Oke. Nah, seperti tadi yang Febri bilang bahwa pertemuan sebelumnya kita membahas tentang konsep nilai mutlak. Nah, ini ya. Ini yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, kalau begitu, nah, untuk tujuan pembelajaran yang diinginkan adalah satu, peserta didik mampu memahami setiap masalah yang melibatkan persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, di sini udah ada nih bocoran apa yang akan kita bahas pada siang hari ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan persamaan nilai mutlak satu variabel. Jadi tujuan pembelajarannya nyambung ya. Yang pertama, kalian diharap untuk paham, kemudian mampu menyelesaikan masalah yang dalam sehari-hari yang berkaitan dengan materi yang akan kita bahas. Nah, maka dari itu, ya di sini sebenarnya udah keluar nama materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu persamaan nilai mutlak satu variabel. Ya, persamaan nilai mutlak satu variabel. Nah, Sir akan tampilkan sebuah video. Jadi mohon dipersiapkan alat tulisnya yang kertas. Karena di sini nanti akan ada informasi-informasi yang perlu kalian ambil supaya kalian bisa tahu apa sih yang kita butuhin untuk melakukan suatu penemuan dalam materi ini gitu. Oke, Sir akan ganti share screen-nya dengan yang ini. Oke, sudah terlihat apa tangan orang? Sudah, Oke, Sir. semua sudah ngangguk ya. Oke, sekarang selamat mendengar perhatikan dengan seksama ya. Oke, silakan. Kali ini kita akan belajar mengenai nilai mutlak. Doni dan Lius sama-sama bermasalah dengan berat badan mereka. Mereka ingin memiliki berat badan yang ideal, yaitu 75 kg. Untuk itu, Doni rajin berolahraga. Targetnya berat badan turun sebanyak harga mutlak dari X dikurangi 75. Dengan X adalah berat badannya saat ini. Demikian juga Lius, ia menambah asupan nutrisi, rumus targetnya sama. Berat badan naik sebanyak harga mutlak dari X dikurangi 75. Dengan X adalah berat badannya saat ini. Terakhir kali menimbang, berat badan Doni 95 kg.
sedangkan Lius berat badannya saat ini 60 kg. Oke. Nah, yang menjadi pertanyaan untuk hari ini adalah sebelumnya saya mau jelaskan dulu sedikit bahwa persamaan nilai mutlak satu variabel ini bisa kita bilang adalah penggabungan dari dua materi. Nilai mutlak adalah pembahasan yang kita lakukan di pertemuan sebelumnya dengan definisi sebagai berikut. Kemudian kalian sudah pernah belajar di SMP tentang persamaan linear satu variabel dengan bentuk umumnya AX tambah B sama dengan 0, di mana A dan B bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Untuk keterangannya, A disebut koefisien dan X disebut variabel, B-nya disebut konstanta. Nah, jadi materi tentang persamaan nilai mutlak satu variabel ini adalah penggabungan dari kedua materi tersebut. Begitu. Jadi materinya dicampur. Nah, sekarang ada sebuah pertanyaan sehubungan dengan video yang tadi. Pertanyaannya adalah, apakah ada permasalahan di video 1? Masing-masing kalian coba kerjakan permasalahan yang tadi itu. Mengerti sampai sini? Jadi saya minta sekarang masing-masing kalian cari ini solusinya gimana untuk si Doni dan si Ius. Oke? Bisa dimengerti? Oke, untuk waktunya Ser kasih cukup ya 3-4 menit. Dan nanti salah satu akan Ser panggil untuk menjelaskan. Ya, menjelaskan di Zoom dengan annotate. Tuh. Oke, Ser kasih waktu 3 menit. Diem nih. Coba ya Ser tembak ya. Tembak random nih. Siapa ya yang beruntung? Coba Ser tanya Rania. Kira-kira Rania, penyelesaiannya gimana tuh untuk Doni dan Ius? Nah, coba kalau bisa kamu jelaskan, kamu tulis di PowerPoint ini sambil diterangkan. Oke, Sir. Oke, bagus. Sigap. X-nya itu kan berat badannya ya, Sir. Betul. Jadi saya boleh langsung ganti nggak, Sir? Boleh. Nah, coba diterangkan dong. Berat badan Doni itu 95 sekarang. Karena Doni mau jadi 75, jadi dia harus turun 20 kg. Terus yang kedua tadi beratnya 60 kg. Oh iya, ini soal 60. Jadi dia kalau mau dari 75 berarti dia harus nambah 15. Berarti ini mutlak ya. Jadi harus buat. Nah, itu betul. Kamu paham. Berarti Jadi yang kedua itu harus nambah 15 kilogram. Oke, bagus ya. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang tidak sepemahaman dengan Rania? Kita bilang kalian sudah paham nih. Karena tadi kalian sudah mulai menyelidiki sendiri, kemudian menyimpulkan sendiri gitu. Ser cuman hanya melengkapi tentang definisinya tersebut. Begitu. Oke, begitulah materi kita hari ini ya. Nah, Oke, terima
Terima kasih kepada Aldo ya yang sudah melakukan micro teaching dengan sangat baik. Kita berikan dulu tepuk tangan kepada Sir Aldo ya. Harus diapain? Nah, sebagian ada yang buat, sebagian ada yang tidak. Enam. Setelah enam ada satu ya, yang di rumah satu. Kemudian dua, tiga. So ini dia satu, dua, dan seterusnya. Jawaban kita apa? Satu. Sama dengan satu, berarti pasti bulan hitam di satu. Bisa? Nah, kemarin banyak sekali yang hanya menjawab penyelesaiannya, tetapi harus menggambar juga ya. Jadi ditunggu perbaikannya ya. Ini bisa? Yang di rumah bisa paham? Boleh kita lanjut? Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Dan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti Dari Miracle. bisa. Nah, ya tadi sebenarnya sudah dibacakan, cuma saya bacakan lagi. Kesimpulan dari model matematikanya, kita dapat ketahui berapa uang Nina dan uang Paman sebagai berikut. Uang Nina adalah 5P, sama dengan 135.000. P sama dengan 135.000 dibagi 5, kita mendapat 27.000. Uang Paman di soal tadi adalah 4 kali uang Nina. Berarti kita kalikan 4 kali 27.000, hasilnya 108.000. Lalu kita jumlahkan uang Paman dan uang Nina, 108.000 rupiah dan 27.000, hasilnya 135.000. Itulah presentasi dari kelompok nasionalis. Sekian, terima kasih. Terima kasih.